Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Haimayatus selaku dosen pengampu mata kuliah dasar perlindungan tanaman dan juga teman-temanku kelas PTA yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahannya kita semua dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai teknik pengendalian hama. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Reike Diah Pitaloka dengan NIM 1332114 sebagai moderator. Saya Anissa Aprilia dengan nomor NIM 133210015 sebagai pembawa materi. Saya Nesa Dinda Putri Pratekno dengan NIM 133210016 sebagai pembaca materi. Saya Hafida Septiastika dengan NIM 133210017 sebagai pembaca materi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian secara kultur teknis, pengendalian secara varietas tahan, pengendalian secara fisik dan mekanik, pengendalian secara hayati, pengendalian secara kimiawi, pengendalian secara peraturan, dan juga pengendalian secara PHT. Untuk materi kultur teknis akan disampaikan oleh rekan saya, kepada Hafida Septiastika dipersilahkan. Baik, terima kasih Reika atas waktunya. Kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis disebut pula sebagai pengendalian akromik, yaitu pengendalian UPT dengan cara mengelola lingkungan tanaman sedemikian pula sehingga kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangbiakan UPT. Kegiatan pengendalian secara kultur teknis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sanitasi, yaitu membersihkan lahan pertanaman dari berbagai sisa tanaman atau limbah dan rumput liar. Contoh kegiatan sanitasi yaitu membersihkan singgang padi agar warna coklat, warna hijau, dan hama lainnya tidak dapat melangsungkan hidup. Yang kedua, pengolahan lahan. Dengan adanya pengolahan lahan yang baik, hama yang hidup di tanah dapat terbunuh atau terhambat perkembangannya karena terkena sengatan matahari, dimakan predator yang berkeliaran di permukaan tanah, atau terbenam jatuh ke dalam tanah. Yang ketiga, pengelolaan air. Pengelolaan air yang baik dan teratur bisa menekan perkembangan hama. Yang keempat, penanaman serempak. Penanaman serempak dalam suatu hamparan yang luas akan memperpendek masa ketersediaan makanan hama karena panen dapat dilakukan secara bersamaan. Selain itu, penanaman serempak akan memperkecil resiko serangan karena hama yang ada bisa terbagi-bagi. Yang kelima, pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam berpengaruh terhadap iklim mikro sekitar tanaman. Bila jarak tanaman rapat, lingkungan sekitar tanaman menjadi lembab. Sedang bila jarak tanaman terlalu renggang, lingkungan sekitar tanaman mudah kering akibat evaporasi cukup tinggi. Selain itu, jarak tanam yang rapat akan mempermudah hama berpindah-pindah. Yang keenam, tumpang sari. Tidak semua hama memiliki inang yang sama. Contohnya ulat putela dan troji yang tidak menyukai bau tanaman tomat, jagung, dan bawang daun, sehingga bila tanaman kubis ditumpang sarikan dengan tanaman tersebut, populasi ulat akan lebih rendah dibandingkan kubis yang ditanam secara monokultur. Yang ketujuh, penanaman tanaman perangkap. Tanaman perangkap ialah tanaman yang amat disukai hama dan ditanam di sekitar tanaman utama untuk mengalihkan sasaran serangan hama. Contohnya jagung yang ditanam di antara tanaman kapas dapat mengendalikan pengaruh pucuk atau buah kapas. Yang kedelapan, menanam varietas unggul. Varietas unggul di samping memiliki daya produksi tinggi, tumbuh cepat, juga tahan terhadap beberapa organisme pengganggu. Misalnya kita mengenal varietas unggul tahan wereng. Pembahasan yang selanjutnya yaitu varietas tahan. Varietas tahan adalah salah satu komponen dalam PHT. Dalam PHT,
populasi hama dipertahankan di bawah ambang ekonomi, dan oleh karena itu, sistem ini sangat efektif untuk serangga hama yang mempunyai laju perkembangan populasi yang lambat dan terbatas. Pada varietas yang rentan, populasi akan meningkat dengan cepat sehingga mempengaruhi efektivitas dan stabilitas PHT. Pengendalian secara kimia meningkatkan laju kematian atau death rate lebih cepat, namun laju perkembangan serangga yang mempunyai daya reproduksi yang tinggi, penurunan populasi yang dicapai sangat lambat. Sedangkan varietas tahan menurunkan populasi melalui penurunan laju atau angka kelahiran birth rate akan terjadi lebih cepat. Pada varietas tahan, perkembangan populasi serangga hama diperlambat, sehingga efektivitas PHT juga meningkat. Dengan varietas tahan, efektivitas komponen pengendalian hama yang lain seperti penggunaan parasitoid, predator alami atau yang lain, yang diharapkan makin meningkat dan penurunan populasi hama makin cepat. Pada era pestisida, semua pendekatan pengendalian menekankan pada intensifikasi penggunaan insektisida kimia. Sebagai akibatnya adalah seluruh program pemulihan tanaman dalam keadaan terproteksi secara penuh oleh insektisida kimia. Oleh sebab itu, dikhawatirkan terjadinya erosi gen secara bertahap. Apabila varietas tahan tidak tersedia atau tidak mampu mengendalikan hama, integrasi antara varietas dengan ketahanan yang sedang dengan komponen pengendalian yang lain seperti parasitoid, predator, atau dengan insektisida sekalipun akan memberikan hasil yang lebih baik. Penggunaan varietas tahan hama dari aspek ekonomis bagi petani sangat menguntungkan, karena penggunaan varietas tahan yang dikombinasikan dengan penggunaan insektisida kimia, biaya pengendalian dan masalah residu makin berkurang. Hasil penelitian pada tanaman padi di Filipina menunjukkan bahwa integrasi varietas tahan dengan komponen pengendalian yang lain mampu menekan kalangan hasil. Kombinasi predator warung hijau, Cytorinus lividipennis reuter, dengan varietas padi tahan hama warung hijau mampu meningkatkan predatisme. Tingkat parasitisme Lipsipelus testacipes cresson terhadap hama penghisap gandum Schizapis granarium rondana pada varietas tahan lebih tinggi dibandingkan dengan varietas yang rentan, karena kebugaran hama penghisap yang makan varietas tahan makin menurun. Efektivitas pengendalian kimiawi hama pemakan buah kapas, Antonomus grandis, botaman pada varietas kapas tahan, Frigobrek, makin meningkat karena varietas ini mempunyai luas permukaan buah kapas yang lebih besar. Pengendalian fisik dan mekanik. Pengendalian mekanik adalah perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lain. Cara ini mampu menurunkan populasi hama secara nyata. Bila dilakukan secara tepat, dapat menyelamatkan hasil tanaman. Pelaksanaannya dapat diambil langsung dengan tanam, keropyokan, memasang perangkap, pengusiran, penggunaan lampu perangkap, pengasapan, pemangkasan bagian tanaman yang terserang, kemudian dibakar. Pengendalian ini dapat diterapkan pada areal yang sempit atau kecil karena harus dilakukan secara berulang dan membutuhkan banyak tenaga. Pengendalian fisik adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan secara langsung dan tidak langsung. Dengan satu, mematikan hama untuk mengurangi populasi hama, yang kedua, mengganggu aktivitas fisiologis hama yang normal, dan yang ketiga adalah dengan mengubah lingkungan fisik menjadi kurang sesuai bagi kehidupan dan perkembangan hama. Pengendalian secara fisik dan mekanik adalah tindakan mengubah lingkungan untuk mematikan atau menghambat kehidupan hama. Penerapan pengendalian secara fisik juga harus dilandasi oleh pengetahuan yang menyeluruh tentang ekologi serangga hama, karena setiap jenis serangga memiliki batas toleransi terhadap faktor lingkungan fisik seperti suhu, kelembapan, bunyi, sinar, spektrum elektromagnetik, dan lain-lain. Dengan mengetahui ekologi serangga hama, sasaran kita dapat mampu mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana tindakan fisik dan mekanik kita lakukan agar diperoleh hasil seefektif dan seefisien mungkin. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati adalah pemanfaatan dan penggunaan musuh alami untuk mengendalikan hama. Musuh alami yang terdiri dari parasitoid, predator, dan juga patogen. Kompetisi intraspesifik antara spesies yang sama dan juga
kompetisi interspesifik antara spesies yang berbeda dalam memperebutkan sumber makanan dan habitat akan mempengaruhi pertumbuhan populasi hama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu parasitoid. Parasitoid merupakan binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang lebih besar yang merupakan inangnya. Contohnya adalah Trichoderma sp sebagai parasit telur penggerek batang padi. Yang kedua adalah predator. Predator merupakan organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa serangga lain. Beberapa cirinya yaitu memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya, baik dari telur, larva, nimfa, pupa, maupun imago, membunuh dengan cara memakan atau menghisap mangsanya dengan cepat, memerlukan dan memakan banyak mangsa selama hidupnya, dan lain sebagainya. Beberapa jenis predator antara lain adalah laba-laba, kumbang kubah, dan juga kumbang tanah, mencari mangsa seperti warang daun, warang batang, ngengat, dan juga larva penggerek batang padi. Yang terakhir adalah patogen. Patogen adalah mikroorganisme penyebab penyakit organisme hama, disebabkan oleh agen abiotik yang non-infeksius dan tak dapat ditularkan, misalnya oleh polutan dan keadaan tanah yang buruk. Patogenesis adalah kemampuan untuk menimbulkan penyakit. Organisme patogen meliputi nematoda, protozoa, rickettsia, bakteri, atau virus. Selanjutnya adalah pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi merupakan cara pengendalian yang sering dilakukan karena mudah diterapkan dan hasilnya cepat terlihat. Namun apabila penggunaannya kurang bijaksana, akan mencemari lingkungan. Penggunaan insektisida untuk pengendalian hama sebaiknya digunakan bila cara pengendalian yang lain sudah tidak efektif untuk menekan populasi hama. Penggunaan pestisida secara berlebihan untuk mengendalikan hama dapat memiliki pengaruh samping, mematikan parasit dan juga predator, mencemari hasil pertanian, dan peracunan hewan ternak maupun manusia. Tujuan penggunaan pestisida merupakan koreksi untuk menurunkan populasi hama atau penyakit sampai pada batas keseimbangan. Selanjutnya, peraturan. Pengendalian hama dengan peraturan atau perundang-undangan merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan kegiatan pertanian dan pengendalian hama. Pengendalian hama dengan karantina pertanian dilakukan oleh dinas yang mengawasi hewan dan tumbuhan antara daerah atau antar pulau. Tindakan karantina antara lain perlakuan pestisida, pelarangan masuk, dan pemusnahan atau eradikasi. Sertifikasi adalah keterangan yang membuktikan bahwa tanaman atau hewan tersebut sehat sehingga dapat dibudidayakan atau diternakan dan dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari dan ke daerah atau negara. Next. Yang terakhir, pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu cara pengendalian, cara pendekatan atau cara berpikir, falsafah pengendalian hama yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang bertanggung jawab. Sasaran PHT adalah produktivitas pertanian tinggi, kesejahteraan petani meningkat, populasi dan kerusakan hama tetap berada pada aras atau tingkatan yang secara ekonomis tidak merugikan, kualitas dan keseimbangan lingkungan terjamin dalam usaha mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Taktik PHT adalah pemanfaatan pengendalian hama setempat, pengelolaan ekosistem dengan cara bercocok tanam, yaitu varietas lahan hama, pergiliran rotasi tanaman, sanitasi, masa tanam, tanaman perangkap, tindakan bercocok tanam, penerapan pengendalian hama non-kimiawi lainnya, dan penggunaan pestisida secara bijaksana dan selektif. 4 prinsip manajemen yang mendasari PHT yaitu budidaya tanaman sehat, melestarikan dan mendayagunakan fungsi musuh alami, pengamatan mingguan, dan petani menjadi ahli PHT. Hal penting yang diperhatikan dalam penerapan PHT adalah
mempelajari ekosistem pertanian, menetapkan ambang ekonomi, waktu, dan cara PHT. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, billahi taufik walhidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.